Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan aku berdoa semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sekarang sudah tidak pernah menghubungi kamu kembali, khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo. Oke, sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan aku juga ingin berterima kasih banyak untuk semua teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan aku mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku mengharapkan support dan dukungan dari kalian dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Aku akan lihat dulu. Di sini kita ada Ace of Wands, ada The Lovers. Tadi kita ada Eight of Swords, King of Wands, dan Four of Wands. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, kalau aku lihat di sini dari kelima kartu yang pertama ini, sepertinya kamu tidak perlu khawatir nih dengan kabar dia karena aku lihat di sini kemungkinan besar dia sekarang sudah cukup merasa lega ya. Dia sudah istilahnya dia sudah berusaha, dia sudah bisa menerima kekurangan diri dia sendiri, dia sudah bisa memaafkan diri dia dan diri kamu juga atas mungkin ya sifat-sifat ataupun hal-hal yang mungkin kurang mengenakan pada saat kalian berjalan bersama dulu. Karena di sini cukup banyak nih ya kartu yang berarti positif tetapi untuk diri dia. Karena ini kan energinya lebih cenderung kita memfokuskannya ke diri dia. Karena kita readingannya mengenai kabar dia. Di sini ada Ace of Wands, ada King of Wands, ada Four of Wands, semuanya yang berarti bahwa adanya suatu awal yang baru untuk diri dia sendiri. Yang artinya ya dia sudah bisa melepaskan masa lalu yang mungkin kalian pernah jalani bersama. Dia juga sudah bisa menerima bahwa memang faktanya mungkin kalian mungkin tidak ditakdirkan ataupun mungkin masih belum berjodoh untuk berjalan bersama. Oke. Dan di sini aku lihat juga dia sekarang cenderung berusaha untuk lebih logis dalam menjalin suatu hubungan, oke? Karena di sini ada kehadiran kartu The Lovers. Mungkin pada saat kalian menjalani hubungan dulu ataupun ketika kalian dalam masa-masa PDKT, sekali lagi tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Mungkin salah satu ataupun kalian kedua ataupun kalian berdua ataupun hanya dia cenderung mungkin benar-benar terbuai oleh perasaan sehingga ketika ada saatnya mungkin ketika ada perbedaan sedikit perbedaan pendapat, mungkin sedikit perbedaan pandangan, kalian cenderung ada konflik yang cukup besar nih. Kalau 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 aku lihat dulu ya di pada saat kalian masih jalan bareng mungkin hanya istilahnya lebih agak banyak drama lah ya, istilahnya drama ya, bumbu-bumbu percintaan lah ya dalam suatu hubungan gitu. Nah, dia sekarang sudah jauh lebih dewasa dalam berpikir. Dia berpikir bahwa hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang terbebas dari drama, bahwa perbedaan pendapat dalam hubungan itu wajar, perbedaan pandangan dalam suatu hubungan itu wajar, dan dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih realistis dalam suatu hubungan. Nah, kalau aku lihat di sini dia istilahnya sudah mencapai tahap itu gitu. Dia sudah banyak belajar nih dari hubungan yang pernah kalian jalani dulu dan akhirnya harus berakhir. Dia sudah banyak belajar hal itu dan dia sudah menjadi jauh lebih dewasa. Nah, di sini uniknya ada Eight of Swords. Di sini kalau aku lihat dia masih kadang-kadang memikirkan kamu nih, memikirkan kabar kamu walaupun kalian udah lama nggak kontak ya. Karena di sini ada Eight of Swords.
Kalau aku lihat di sini dia memikirkan kabar kamu itu bukan cenderung ke kepo. Kalau kepo kan, kalau pikiran kepo itu lebih ke, ih dia lagi ngapain ya sekarang, itu kan lebih ke kepo. Kalau dia lebih cenderung dia dia ingin memastikan bahwa kamu itu sekarang baik-baik aja gitu loh. Karena mungkin dia sadar nih, dulu hubungan kalian tuh pernah banyak drama, pernah banyak konflik yang mungkin agak kurang mengenakan dan sebagainya. Jadi mungkin ini lebih ke rasa khawatir ya. Sebenarnya dia ingin memastikan bahwa kamu, walaupun kalian sudah masing-masing nih sekarang dan tidak ada kontak, dia ingin memastikan bahwa kamu itu baik-baik aja gitu. Kadangkala dia merasa bahwa sedikit banyak walaupun dia sudah mengatasi rasa sedih kamu, dia masih agak khawatir nih bahwa mungkin aja nih kamu masih bersedih gitu. Kamu masih bersedih atas berakhirnya hubungan kalian dulu gitu. Dan dia merasa khawatir, makanya itu sebenarnya dia juga ingin tahu nih kabar kamu sekarang bagaimana, apakah kamu baik-baik saja gitu. Tapi bukan lebih ke kepo, dia lebih ke concern ya istilahnya, dia lebih peduli, dia lebih ke arah peduli dengan keadaan kamu sekarang, dan dia ingin memastikan bahwa kamu itu baik-baik saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu nih teman-teman kabar dia sekarang. Kalau aku lihat di sini dia benar-benar bisa mengatasi rasa ataupun kejadian kalian yang mungkin kurang enak dulu itu benar-benar secara positif, dan dia berhasil berkembang menjadi orang yang lebih baik di sini kalau aku lihat ya. Jadi di satu sisi mungkin kamu harus berbangga nih sama dia, oke? Karena sedikit banyak kamu juga yang mengambil peran dalam membawa transformasi besar nih ke hidup dia, oke? Karena kamu adalah pernah menjadi orang yang penting dalam hidup dia dulu. Jadi kamu harus bangga loh terhadap diri kamu sendiri juga. Aku akan coba ambil 5 kartu lagi aja untuk melihat apakah mungkin kita bisa melihat kabar-kabar yang lain mengenai diri dia. Oke, di situ ada Seven of Swords. Oke, itu udah jelas banget. Tadi sebenarnya aku agak bingung kenapa semuanya berkembang tapi tetap ada Eight of Swords-nya. Di sini ada Seven of Swords, dan kelihatan ya dari kelima kartu dari kartu-kartu berikutnya ada Seven of Swords, Five of Cups, Three of Pentacles. Oke. Wah, ini kayaknya kalau aku lihat ini benar-benar sepertinya bergantung sama kamu nih. Oke, nanti aku akan jelasin ya. Di sini ada Temperance, ada High Priestess. Oke, ini udah jelas banget. Di bottom of the deck, aku lihat dulu. Di bottom of the deck kita ada Nine of Wands. Oke, ini udah jelas banget loh teman-teman. Bottom of the deck, jadi aku langsung aja ya kasih tahu. Oke, di sini aku bisa mengatakan dengan cukup yakin nih ya kalau dia itu belum move on dari kamu. Di sini tadi aku bilang ya bahwa dia itu benar-benar sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia juga sudah memaafkan diri kamu, diri dia, kekurangan kamu, kekurangan dia. Dia itu udah tahu semuanya istilahnya. Dia udah menerima segalanya. Dia juga udah menerima fakta bahwa hubungan kalian itu udah berakhir. Dia udah menerima semuanya dengan lapang dada ya istilahnya. Tetapi dia belum move on dari kamu sama sekali. Oke, ini udah jelas banget karena tadi ada Seven of Swords, ada Five of Cups, ada Three of Pentacles. Semuanya yang artinya itu belum move on. Seven of Swords artinya dia ingin maju ke depan, belum bisa karena dia masih ngelihat ke belakang, yang artinya itu adalah kamu. Dan dia masih ada Five of Cups, dia masih ada sedikit rasa penyesalan. Bukan penyesalan di sini. Dia lebih ke merasa bahwa dia masih merasa bahwa kamu itu masih pantas diperjuangkan loh istilahnya gitu loh. Lebih ke arah situ ya kalau aku lihat di situ. Dan di sini ada Three of Pentacles yang artinya sampai sekarang pun dia masih melakukan hal itu. Oke, nah di sini jadi bisa aku simpulkan dia sama sekali belum move on dari kamu. Di sini aku belum bisa memastikan karena di sini belum ada di sini nggak ada Three of Cups ataupun di sini ada The Lovers, tapi karena belum ada Three of Cups jadi aku belum bisa memastikan apakah dia masih single ataupun sudah mempunyai yang baru. Tapi intinya terlepas dari apakah dia sudah ada yang baru ataupun masih single atau masih sendiri, dia masih belum move on dari kamu. Benar-benar belum move on. Ini udah jelas banget. Seven of Swords, Five of Cups, Three of Pentacles. Nah, di sini ada bottom of the deck, Nine of Wands. Tapi sebelumnya aku mungkin tekanin dulu. Di sini ada Temperance sama High Priestess. Di sini
di satu sisi dia memang sudah menerima bahwa mungkin aja kalian sudah nggak bisa bersama lagi karena kayaknya aku lihat beberapa dari kamu itu udah nggak kontak lama banget ya. Mungkin ada yang udah beberapa dari kamu itu udah bertahun-tahun loh kalau aku lihat di sini. Oke. Nah, jadi istilahnya udah karena dia sudah menjadi orang yang jauh lebih realistis, dia sudah istilahnya dia juga sudah memaklumi bahwa memang mungkin aja kalian udah nggak ada kemungkinan bersama karena udah lama banget kalian nggak kontak gitu. Karena itu ada the high priestess di sini. Dia juga tahu lah istilahnya, mungkin kalau kalian baru putus ataupun udah nggak kontak baru beberapa hari ataupun beberapa bulan, dia mungkin merasa oh kamu masih ada rasa, tapi udah bertahun-tahun dia juga mulai tahu gitu, istilahnya dia memaklumi lah kalau memang mungkin aja kamu udah move on, mungkin aja kamu udah nggak ada rasa sama dia. Nah, karena itulah di sini dia temperance, dia menahan diri, istilahnya dia menahan diri untuk tidak menghubungi kamu walaupun pada kenyataannya dia itu belum move on gitu loh. Oke? Mungkin ini kamu ngerti ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya di hati dia itu pengen banget menghubungi kamu sebenarnya. Eh, Kalau aku lihat di sini nomor kamu itu masih disimpan sama dia, mungkin WhatsApp kamu masih ada di kontaknya dia, mungkin dia masih memfollow sosial media kamu, mungkin Facebook, Instagram kamu dia juga masih sering kadang-kadang melihat. Kalau kalau kamu sendiri aku nggak tahu ya apa mungkin sudah mendelete dia dan sebagainya, tapi dia belum sama sekali. Nomor kontak kamu dan semuanya itu masih disimpan sama dia. Jadi sebenarnya dia itu mau menghubungi kamu kapan aja itu bisa, tapi dia itu menahan diri loh. Kenapa? Karena ya itu, karena kalian udah lama banget nggak kontak. Dan dia itu juga mungkin di satu sisi dia sudah menerima juga fakta, kemungkinan, lebih ke kemungkinan ya. Dia menerima kemungkinan bahwa kalian tuh memang mungkin aja udah nggak mungkin bisa bersama, mungkin aja kamu udah move on gitu. Karena itulah dia menahan diri untuk tidak menghubungi kamu walaupun sebenarnya dia itu pengen banget karena dia masih sering banget mikirin kamu ternyata. Oke, dia masih sering ngeliat mengenang masa lalu masa lalu kalian berdua lah ketika kalian berjalan bersama, ketika kalian mungkin happy-happy bersama itu masih kebayang-bayang banget gitu. Ini jelas banget Seven of Swords ini. Seven of Swords itu yang artinya nggak bisa melepaskan masa lalu, sering melihat ke belakang. Oke. Nah, tapi uniknya di sini dia tetap berjalan ke depan. Nah, karena itulah dia bisa menahan diri ya. Dia sering menoleh ke masa lalu, tapi dia tetap berusaha maju ke depan. Karena dia juga sudah jauh lebih dewasa yang seperti tadi aku bilang. Di sini ada Nine of Wands, dia menunggu. Oke. Nah, di sini yang udah jadi tiebreakernya, bahwa dia yang menunggu kamu mengontak dia duluan. Ini udah jelas banget. Nine of Wands, oke? Karena ini bottom of the deck. Ini maksud dia yang terdalam itu seperti itu. Jadi, kalau aku bilang, kemungkinan besar nih ya, ini jadi kembali lagi nih sama kamu. Kalau memang kamu ada keinginan untuk menjalin hubungan kembali ataupun minimal mungkin kamu ingin eh, ber- berjalan bersama lagi dengan dia hanya sebatas teman, ataupun mungkin kamu ingin bertemu lagi dengan dia karena memang kamu melihat ada ke arah untuk menjalin hubungan kembali. Ini sekali lagi kan tergantung keputusan kamu. Berarti di sini kamu yang harus ada baiknya kamu yang memulai mengontak duluan karena kemungkinan besar dia tidak akan mengontak kamu. Oke? Dia tetap menunggu kamu mengontak duluan. Dan di sini karena yang tadi aku bilang dia sudah benar-benar memaklumi semua keadaannya. Jadi ketika kamu mengontak dia dan apapun yang kamu katakan dia akan menerimanya. Itu udah jelas banget. Ketika kamu bilang mungkin kita temanan aja yuk, kita temanan baik kan udah lama nggak kontak nih, kita jalan bareng sebagai teman aja yuk, kita tetap jalin hubungan baik. Itu pasti dia iyakan. Atau kalau kamu memang mengajak dia, coba yuk kita jalan bareng sama-sama pelan-pelan lagi kayak dulu gitu. Itu pun dia akan terima karena pada dasarnya memang dia belum move on dari kamu gitu. Oke. Jadi sekarang kembali lagi para Virgo, ini keputusan ada di tangan kamu sepenuhnya. Dia menunggu kamu untuk mengontak dia duluan. Ini jelas banget. Oke, jadi apakah kamu akan menjalin hubungan kembali dengan dia sebatas teman ataupun mungkin kamu ingin mencoba memulai hubungan yang baru dengan dia, atau mungkin kamu juga memang hanya
hanya ingin mengenang dia sebagai masa lalu kamu. Itu semua ada di tangan kamu, karena dia sendiri sudah menerima apapun keputusan kamu sekarang. Oke, dia juga sudah, istilahnya dia sudah berjiwa besar banget lah istilahnya, apapun keputusan kamu. Oke, jadi sekali lagi para Virgo, keputusan ada di tangan kamu, dan aku yakin mudah-mudahan dari readingan kita pada kali ini, kamu bisa mengambil keputusan yang bijak, yang tentunya itu akan membuat kamu bahagia. Good luck untuk kamu para Virgo, aku doakan kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.